Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks dengan menggunakan MATLAB, Matrix Laboratory. Nah, MATLAB-nya sudah Anda download ya di Play Store. Oke, kalau mau membuat sebuah komentar dalam MATLAB maka gunakanlah tanda persen ini. Jadi kalau kita gunakan persen ini berarti ini nggak akan diolah oleh si MATLAB. Hanya berupa kata-kata, komentar saja gitu ya. Nah, matriks ini apa sih gitu ya? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau persamaan matematika berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Baris itu berarti ke samping, kolom itu berarti ke bawah. Kalau bentuk matriks di dalam MATLAB ini diapit oleh kurung siku, pembatas kolomnya masing-masing untuk kalau baris dia adalah menggunakan spasi, kalau pembatas baris masing-masing entry adalah semikolon. Kita misalkan matriks A, nama matriks dengan huruf kapital ya, sama dengan, oke kita pakai kurung siku. Oke, misalnya matriksnya adalah bernilai 2, 3, dipisahkan nanti dengan si titik koma, spasi 3, 4. Oke, kita enter. Nah, yang keluar adalah matriks A dengan ukuran 2 kali 2, 2, 3, 3, 4. Kita punya matriks B. B sama dengan kurung siku. Kita punya matriks 2 kali 3, berarti 2 baris 3 kolom. 2 baris. Oke. Titik koma. 1 min 1. Kemudian 4 2. Spasi jangan lupa ya. Oke. Kita enter. Nah, ini dia. 2 baris, 3 kolom. Jadi 2 ke sampingnya, 3 ke bawahnya. Jadi matriks ukuran yang 1, ini berarti 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Matriks yang untuk elemen ke 22 itu adalah min 1, elemen ke 31 adalah 4, elemen ke 32 adalah 2. Lanjut, bagaimana kalau operasi matriksnya adalah penjumlahan? Nah, matriks yang bisa dijumlahkan ini berarti yang berukuran sama. Apakah A dan B ukurannya sama? A ini ukurannya 2 kali 2, B itu 3 kali 3, kan nggak sama tuh. B itu ukurannya 3 kali 2. Maka karena dia nggak sama, dia nggak bisa dijumlahkan. Ini matriks B 3 baris 2 kolom, maka matriksnya berukuran 3 kali 2. Saya bilang tadi 3 kolom ya, salah berarti saya khilaf. Sorry saudara-saudara. Matriks B ukuran 3 kali 2, matriks A 2 kali 2, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Maka kita buat, kalau mau si A dijumlahkan, maka kita buat sebuah matriks yang baru, matriks C. C sama dengan, berarti ukuran 2 kali 2 ya. Oke, 5, 7, 3, 5, 3, 6. Oke, enter. Ini C, maka A ditambah C. Nah, ini dia. A kita tadi 2, 3, 3, 4 ditambah C. Maka 2 tambah 5, 7. 3 tambah 7, 10. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 6, 10. Kalau matriksnya pengurangan, A dikurang C. Nah, ini yang terjadi. Si A tadi 2, 3, 3, 4 dikali dengan 5, 7, 3, 6. 2 kali 5, 10. Oke. Ditambah. Nah, matriks yang perkalian ya.
Kalau perkalian berarti barisnya dikalikan dengan kolom. Berarti 2 kali 5, mana nih yang di atas ya? 2 dikali 5, 10. Ditambah 3 kali 3, 9. Oke. A kali C. Kita cari A kali C. Nah ini dia. Tadi 10 tambah 9 berarti 19 ya. A lagi nih. A 2, 3, 3, 4. Berarti baris berikutnya, baris yang sama 23 dikali dengan 76. 2 kali 7, 14. Ditambah 3 kali 6, 18. Berarti 14 ditambah 18. Hasilnya 32 di sini. Kemudian baris 34 dikali dengan kolom 53. Dapat hasilnya adalah 27. Itu A kali C. Kemudian bagaimana kalau seandainya perkaliannya itu skalar? Misalnya kita punya D sama dengan 3. Kemudian 3 dikali matriks A gitu ya. Maka 3, kita enter dulu ya. D dikali A. Berarti 3 dikali matriks A. Matriks A kita tadi si 2, 3, 3, 4. Nah semuanya itu kan dikali dengan 3. Maka 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Ini dia. 6, 9, 9, 12. Kemudian ini sudah A, B, C, D. Bagaimana kalau kita membuat adalah matriks yang bentuknya isinya adalah 0 semua? Maka kita gunakan perintah. Kita punya matriks E di sini. E sama dengan, karena isinya 0 semua, maka kita gunakan zeros. Kalau mau adalah 6 baris 4 kolom 6,4. Nah tuh, maka 4 kolom ya, 6 baris isinya 0 semua. Itu kalau matriks isinya 0 semua. Kalau matriks 1 bahasa Inggrisnya kan ones ya. One, sorry. Karena dia banyak maka kita pakai ones. Bahasa MATLAB-nya adalah ones. Ones 2,3. Oke. Nah, ini adalah matriks 1, 2 baris 3 kolom. Makanya 2,3. Berarti yang duluan itu adalah barisnya, kemudian berikutnya adalah kolomnya. Kalau matriks diagonal itu yang isinya 1 semua diagonal utamanya, maka kita buat, kita punya matriks F sama dengan, kalau diagonal itu berarti kita pakai bahasanya EY 3, berarti ukuran 3 kali 3. Nah ini dia, ini yang saya masuk yang matriks diagonal itu. Yang diagonal utama isinya itu adalah 1. Kemudian kalau dia bentuk transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Saya buatlah transpose ya. Transpose. Oke. Kita punya transpose. Transpose itu seperti apa? Transpose itu yang kalau seandainya barisnya adalah, kita punya matriks si A tadi ya, 2, 3, 3, 4. Oh ini sama. Kita punya, buatlah matriks baru. Matriks G. G sama dengan, kita punya di sini 1, 2, 3. Kita pisahkan dengan titik koma, spasi, 4, 5, 6. Oke, ini aja matriksnya. Kita enter. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kayak gini ya. Kalau kita pakai si transpose, maka G pakai ain, enter. Nah, ini dia. Jadi transpose itu ain seperti ini, yang sebelah tanda 2 petik itu. Ini cuma 1 petik.
maka G transpose adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6. Baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu yang si transpose. Oke, kita punya soal sekarang. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Berapakah nilai matriks A dengan yang elemen pertamanya A tambah B, elemen keduanya 2, elemen 21-nya 3, elemen 22-nya B tambah C, elemen 31-nya C tambah A, elemen 32-nya adalah 6. Maka di sini kita buat A sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2, sama dengan 2, C sama dengan 3. Oke. Kemudian A besar kita, matriks A. Berarti ini kalau udah pakai nama yang sama, berarti nama yang terakhir yang direkam oleh si MATLAB, bukan A yang di atas tadi. Itu dia, kalau si MATLAB ini dia cepat move on ya, apa yang Anda tulis terakhir berarti itulah dia gitu. A tambah B, kemudian dipisah 2, kemudian ada lagi B tambah C, kemudian C tambah A, B tambah C, ini ada 3 duluan ya, 3, kemudian B tambah C, kemudian C tambah A, oke, kemudian 6, tutup kurung, kita lihat berapakah hasil si A. Nah, langsung dihitungnya. Itu hebatnya si matriks ini. Kita punya A1, B2, C3. Berapakah hasilnya gitu ya. Atau ini kalau saya buat dalam bentuk soalnya supaya nggak bingung ya. Dia pengen menampilkan matriks A itu dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk A tambah B, oke, spasi 2, kemudian oke, saya buatlah yang baru ya. Kita punya B, A tambah B 2, 3, kemudian B tambah C, kemudian C tambah A, kemudian 6. Nah, ini masih tetap ya. Kenapa? Karena A kita ada di atas. Sudah didefinisikan A itu 1, B2, C3. Maka ketika kita ketikkan matriks yang baru, yang mengandung A kecil, B kecil, dan C kecil, maka akan langsung otomatis direkam oleh si MATLAB-nya. Jadi nggak bisa dia ditampilkan gitu. Saya pengennya tadi mau menampilkan bagaimana bentuk soalnya. Tapi ternyata si MATLAB ini langsung otomatis merekam yang sudah ada. Begitulah kalau program software ini ya, dia akan otomatis langsung merekam, beda dengan manusia. Oke, saya harap ini bisa dipahami. Ini operasi dasar pada MATLAB. Dalam matriksnya ini operasi dasarnya ada tambah matriksnya, kita kurang matriks, perkalian matriks, kemudian ada matriks ukurannya yang 0 semua isinya, kemudian ada yang isinya 1 semua, ada yang diagonal utama, ada matriks transpose. Oke, ini kalau seandainya ada mengandung A, B, C. Oke, sesederhana ini si matriks yang kita pelajari saat ini. Kita akan masuk mengenai determinan matriks sama inverse matriks untuk video berikutnya. See ya!